Kalau Nabi Muhammad sudah cukup diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jaminannya adalah surga. Nabi mah sekalipun umatnya yang telah diperintahkan Allah tidak bersolawat kepada Nabi, bagi Nabi tidak akan rugi. Tetap Nabi mah sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala beserta cucunya, keluarganya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi? Karena Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita. Maka bacalah kita. Mudah-mudahan kita semua diaku oleh Nabi sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita yang sempat tertunda dengan membahas bab saum menjelang kemarin Ramadan. Kita lanjutkan bahasan yang dulu, membahas mengenai masalah sujud sahwi. Faslun fi sujudis sahwi wattilawati wasyukri. Pasal ini akan menjelaskan tentang sujud sahwi, tentang sujud tilawah, dan tentang sujud syukur. Interaktif aja Pak ya, kali ada yang mau nanya, gak usah sampai habis pengajian, silahkan nanya. Pasal ini akan menjelaskan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kenapa sih harus sujud sahwi? Lalu bagaimana hukum sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat. Tujuan sujud sahwi adalah lijabril khilalil waqi'i fi shalah, untuk nambalin sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tiba-tiba terjadi fi sholat, di dalam sholat. Ima terjadinya itu amidan, sengaja, au nasian, atau karena lupa. Sengaja kayak gimana? Hukum doa kunut adalah sunnah ab'ad. Karena memang belum hafal atau karena memang tidak hafal, maka bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah sholat subuh, kemudian di situ ada kesunahan pendapat Imam Mazhab Syafi'i, namanya sunnah ab'ad, membaca doa kunut di akhir rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Baca doa kunut kagak hafal, apa yang dibaca? Apa Rabbana atina fid dunya hasanah? Pendapat di sini cukup dia biasa sujud tanpa mengangkat dua tangan menunaikan doa kunut. Kenapa? Karena tidak hafal. Berarti meninggalkan doa kunut di situ amdan, bentuknya sengaja. Gimana ujung-ujungnya? Maka sebelum salam lakukan sujud sahwi. Itu. Sujud sahwinya kagak hafal tad bacaannya. Waduh, bahaya juga tuh. Parah berarti. Doa kunut kagak hafal, bacaan sujud sahwi kagak hafal juga. Liur itu namanya. Artinya kita sebagai umat yang ngikutin kepada mazhab Imam Syafi'i memberikan kesunahan atau mensunahkan tentang sujud sahwi bagi orang-orang yang ninggalin sunnah ab'ad. Itu sengaja, berarti tadi tidak hafal disebut sengaja, nggak usah mikirin. Bisa nggak diganti dengan doa yang lain? Kagak bisa, kecuali nambahin
Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Setelah itu fa innaka taqdi bareng-bareng dengan dibaca sir. Allah. Kemudian sebelum Rasulullah pakai baca doa tolak bala, Allahumma dfa' annal ghala wal bala'a wal waba'a, itu baru boleh. Kenapa? Karena sudah diawali dengan doa kunut. Kalau ujug-ujug karena tidak hafal Allahumma dini langsung ke Allahumma dfa' annal ghala, kagak bisa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka salamatan fidin, itu juga kagak bisa. Kenapa? Karena itu bukan bacaan doa kunut. Baca doa kunut ditaksis Allahumma hdini fiman hadait, berarti solusinya kayak tadi aja udah. Ketika tidak hafal cukup lakukan sujud sebelum salam, sujud sahwi gitu. Ada ini solusi ya dalam kitab apa ini? Kitab Tanwirul Qulub. Gimana boleh enggak kalau baru bisanya sepotong, hafalnya sepotong? Nggak apa-apa, cuma harus diakhiri dengan bacaan salam. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Aturan wakina wakini. Kesononya kagak apa lagi. Nggak apa-apa, yang penting diakhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang jelas menghafalin aja lah. Dikit ini Allahumma hdini mah. Masa nggak hafal Allahumma hdini daripada tua. Hafalin. Berarti ketika tidak hafal langsung sujud dan tambal dengan sujud sahwi. Karena terjadinya sujud sahwi, dilakukannya sujud sahwi lijarbi atau lijabdil khilalil waqi'i fi sholah, karena penambalan sesuatu yang telah terjadi pada sholat. Aunasyanan atau aunisyanan, ninggalin doa kunutnya karena sebab lupa, banyak pikiran. Maklum nih zaman sudah zaman fitnah, segala macam ada. Ya, wallahu alam, kita juga bingung karena memang ini sudah ada dari sononya Pak, dari Qur'annya. Zaman akan terjadi zaman fitnah, main salah-salahan, merasa dirinya benar, ngadain sesuatu yang tidak lumrah. Lagi viral salam Yahudi yang dilakukan oleh si Zaitun, pesantren Zaitun ya. Aduh, udah gimana ini mah udah dari sononya. Ba'dukum li ba'din adu, akan terjadi nanti sebagian dengan sebagiannya menjadi musuh. Oh, viral, selalu ada, selalu viral di apa namanya medsos ya, segala macam perdebatan, termasuk doa kunut juga diperdebatkan. Ngapain doa kunut, tidak ada di zaman Nabi, kata mereka. Atau mereka juga punya hak ngomong begitu. Kata kita juga sama, atau ada Nabi melakukan doa kunut, menyuruh tentang doa kunut, diikutin oleh mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Atau boleh, atau silakan, cuma berbeda-beda. Nah, bagi mazhab Imam Syafi'i doa kunutnya Allahumma hdini fiman hadait. Bagi yang lain atau barangkali ada Imam Maliki mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya belum membaca tuh tentang pendapat imam yang lain tentang doa kunut jika tidak bisa Allahumma hdini fiman hadait. Aunisyanan atau karena lupa banyak masalah sehingga setelah iktidal tiba-tiba lupa. Maka kalau lupa kayak tadi aja sama gitu. Ketika enggak ada yang ngingetin,
Gimana kalau ada yang mengingatkan dalam posisi kita sudah nempelin jidat ke tempat sujud, baru eling itu makmumnya, sama-sama ngelamun kali semuanya ya, banyak masalah semua, sehingga ketika i'tidal imam sujud, makmum pun ikut sujud. Tapi ada di antara makmum yang ingetin kepada imamnya, subhanallah, ternyata imam enggak baca doa kunut. Apakah si imam naik kembali untuk menunaikan doa kunutnya? Apakah langsungkan ke sujud? Cukup langsungkan saja ke sujud. Artinya karena kondisi dia sudah menyentuhkan jidat ke tempat sujud. Lalu bagaimana bagi makmum yang tadi tuh, yang ngingetin, apakah dia ikut beserta imamnya sujud tanpa membaca doa kunut? Dia kan kagak lupa, imam lupa, makmum kagak lupa. Maka bagi makmum, pendapat dalam kitab ini, ikut beserta imam sujud tanpa harus membaca doa kunut. Jika dia tidak ngikutin, baca Allahumma hadini fi man hadait sendirian, Allahu liman hamidah, imam sujud, lupa gak baca doa kunut, si makmum ngasih tahu subhanallah, kemudian karena imam udah terlanjur, imam tetap sujud, si makmum melaksanakan atau membaca doa kunut pada waktu imam sedang sujud. Bagaimana hukumnya? Maka dalam pendapat kitab ini, hukumnya si imam batal jika dia tidak niat mufarokoh. Apa mufarokoh? Misahin diri. Lalu gimana? Haruskah niat mufarokoh? Tergantung. Kalau dia niat mufarokoh berarti hilang pahala berjamaahnya. Kalau dia memaksakan diri membaca doa kunut, maka batal sholatnya. Maka ketika dia tidak membaca doa kunut, ikut beserta imamnya, maka tandanya orang yang selamat. Namun ketika imam sujud sahwi pun dia ikut sujud sahwi, gitu berarti. Ya andai kata begitu nanti, ini mah kadang punya imam manusia biasa, kadang lupa. Berarti makmum ittiba ngikutin. Selama itu baik. Yang tidak boleh ngikutin itu kepada imamnya. Apabila imam nambahin rokaat di sholat isya, udah tahu nih 4 rakaat, semuanya udah paham, udah inget banget, tahu-taunya imam naik lagi, nambahin rakaat yang ke-5 karena imam lupa, dikira imam baru 3 rakaat, tahunya udah 4 rakaat. Maka ketika si makmum sudah ngasih tahu dengan membaca takbir, kemudian si imam tetap berdiri, si makmum tidak boleh ikut berdiri. Nah, disitu ada pilihan baru nanti. Pilihannya, apakah si makmum nih setelah dia sujud 2 kali dan duduk tahiyat akhir, berarti kan si makmum mah melaksanakan rakaat terakhir, sementara imam naik lagi. Itu terserah, makmum mau nunggu imam duduk tahiyat akhir salam bareng-bareng dengan imam boleh, ataupun si makmum mendahului imam dengan salam sendiri pun boleh. Adapun pahalanya sudah dapat pahala berjamaah. Itu dalam tambahan tentang rokaat setelah imamnya dikasih tahu. Namun pada doa kunut mah cukup si makmum ikut dengan imamnya. Baik si makmum lupa ataupun tidak, tetap ikut saja beserta imam. Gitu. Gimana kalau imamnya nggak hafal? Ini yang ribet nih. Ribet, imam nggak hafal, yang jadi imam. Udah gitu aja selesai kuncinya. Imam kagak hafal doa kunut, mundur, ganti dengan yang hafal doa kunut. Kenapa? Ngeribetin nantinya. Ribet soalnya kan itu kagak. Tadi mah asal muasal makan begitu. Si makmum ikut pada imam sujud apabila imam lupa dalam doa kunut. Ini mah bukan lupa, kagak hafal. Yang mundur jangan jadi imam. Egois amat jadi imam. Itu maksudnya ya. Saya takutnya karena dirinya yang paling tua dituakan oleh jamaahnya.
udah tahu dia kagak hafal doa kunut maksain diri, atau imam yang tidak menyampaikan atau tidak mengatakan bahwa doa kunut adalah sunnah. Maaf ya, dalam tanda kutip mereka bermazhabkan yang lain. Nah, dalam kitab di sini nih, dalam kitab di sini berarti si makmum tetap ngikutin dengan imamnya, namun saat imam membaca salam, si makmum sujud sahwi. Maaf ya, imamnya kagak bermazhabkan imam yang lain gitu. Berarti dia kan tidak mengatakan itu bahwa doa kunut adalah sunnah. Berarti dari mazhab yang lain kita bermakmum pada mereka. Maka silahkan bagi si makmum, bukan silahkan, disunahkan bahkan hukum yang muakkad bagi makmum ketika imam salam dia mah sujud sahwi. Adapun masalah ngikutinnya tetap biasa ngikutin. Saat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, Allahu akbar, makmum tidak boleh ngingetin pada imamnya apabila benar persis dan tahu banget bahwa imam itu bermazhaban yang lain. Itu tetap dia ikut aja udah sujud. Gitu. Namun perbedaannya begitu. Saat imam salam dia mah sujud sahwi, namanya meninggalkan doa kunut dengan sengaja tuh namanya. Ya seperti di tempat yang lain. Namun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Imam Dahlan mereka berpendapat saling menghormati. Namun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mereka begitu tuh, ketika salam dia malah sujud sahwi, menghormatin, bukan menghormatin, tetap dalam duduknya mengikuti menghormatin, tapi dalam prakteknya dia tetap menggunakan sujud sahwi. Ini ternyata tercatat dalam kitab Tanwirul Qulub seperti itu. Kalau imamnya satu macam nih, sama-sama sama kita nih, terus dia lupa kunut, terus nggak ada yang ngingetin nih, sampai salam dia pun salam, tapi saya misalkan ingat nih, ini imam nggak kunut gitu, terus kita sujud sahwi sendiri atau gimana? Nah, sama kayak begitu, sama kayak mazhab yang lain berarti kan, kita bermain pada mazhab yang lain, dia sengaja salam maka kita sujud sahwi. Begitu pula tentang imam yang satu mazhab yang sama. Udah tahu, udah lupa di dalam doa kunut, lupa juga sujud sahwi. Berarti bagi makmum tetap sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena makmum kan meninggalkan doa kunut itu bukan karena lupa dia mah, karena ngikutin kepada imamnya. Namun tiba-tiba imam lupa lagi terus sujud sahwi. Terlalu banyak barangkali masalahnya kali. Iya, terlalu banyak pikiran. Kalau nggak ngelakuin sujud sahwi gimana? Kayak pernah kejadian gitu waktu 2-3 hari itu ya. Di lain lah. Nggak pakai kunut, ya kan? Sedangkan saya kan kita tapi gitu kan. Terus saya nggak ngelaksanain sujud sahwi gimana? Dapat aja, artinya sah aja sholatnya sah. Namun terkena hukum makruh. Terkena hukum makruh. Kenapa? Karena konteksnya sunnah. Cuma bedanya sunnahnya sunnah abad. Sunnah abad yang ketika ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Adapun konteksnya adalah muakadah gitu loh maksudnya. Itu. Tapi ketika memang kitanya kagak tahu, dikira saya mah nggak apa-apalah, udah ikutin aja, ya udah selesai itu. Artinya karena semamnya nggak Ustaz. Kenapa? Sebelum dia melakukan sholat nih, dia ke belakang dulu bahwa saya nggak pakai kunut jamaahnya gitu. Berarti kan tahu tuh Ustaz. Berarti tetap makmum itu ngikutin imam dong. Sama. Kan, sama. Ngebilangin gitu nggak apa-apa gitu bahwa saya nggak pakai kunut. Berarti yang di belakang itu ngikutin yang imam gitu. Imam. Kalau kemarin emang nggak ngomong itu. Tapi kalau ngomong, imam kan ngomong gitu. Berarti kita ngikutin. Sama ngikutin aja, cuma bedanya ketika imam salam kitanya mah sujud sahwi gitu, sujud sahwi gitu. Beda dengan yang tadi tuh dari ajat. Kalau tadi mah imamnya sama, cuma maksudnya mazhabnya sama, imam sampai cuma imamnya lupa, udah lupa doa kunut, lupa juga sujud sahwi, gitu kan? Berarti bagi dia mah sah udah karena memang konteksnya lupa. Bagi kita yang tidak lupa, kita ngikutin sujud juga dengan dia karena memang
si makmum wajib mutabaah, wajib ngikutin. Cuma kita berharap sebelum salam sujud sahwi, namun tiba-tiba imam lupa, maka si makmum sunnah sujud sahwi gitu. Kalau pergi haji kan, Ya, siap. kalau di Mekah itu kan baik di Madinah maupun Mekah ada kunut kan. Saya kan Imam Syafi'i, aku perlu juga sujud sahwi. Nah, Karena itu kan, gimana hukumnya? dulu melaksanakan wajib waktu itu? Kenapa? Nggak melaksanakan? Kalau di Mekah nggak ada. Iya. Di Madinah juga Nah. pakai kunut. Berarti kalau memang di sana kan kalimatnya begini, kalau ketika kita berada di satu tempat yang bermazhabkan sekian persen mazhabnya yang tidak mensunahkan terhadap doa kunut, maka sebagai bentuk penghormatan ada dalam kitab Fathul, maka diperbolehkan gitu. Maka tadi sama kayak si Bari itu ngikutin apa namanya nggak sesuai gitu kan. Maka hukumnya boleh, silakan gitu. Namun ketika berada dalam negara yang berbasis mazhab Imam Syafi'i, maka kategorinya kena hukum makruh. Tapi kalau di sono kan mazhabnya Imam Maliki ya, Maliki di sono mah. Gitu. Maka tidak terkena hukum gitu. Artinya boleh gitu. Karena kita ikutin. Wajib ngikutin. Dan ya memang kalau di sana kan mazhabnya berbeda ya. Tapi artinya tidak salah, semua yang dilakukan oleh 4 mazhab benar dan ada referensinya, ada keterangannya masing-masing. Itu tidak terjadi hukum bid'ah. Walau fi sajdati tilawati wasyukri, walaupun dalam melaksanakan sujud dua atau dua sujud dalam sujud tilawah, ya kedua-duanya misalnya. Sujud tilawah nih diumumin, rakaat pertama si imamnya baca surat yang berkaitan dengan sunnah sujud tilawah, begitu pula yang keduanya. Itu tetap aja gitu maksudnya. Tetap aja artinya tetap disunahkan sujud sahwi gitu. Berarti andai kata yang di sholat subuh di rakaat pertama baca surat yang berkaitan dengan sujud tilawah, sajadah. Begitu di rakaat kedua. Itu. Kemudian di rakaat yang kedua ini dia membaca sujud tilawahnya yang berada di akhir ayatnya gitu loh. Kan ada yang di pertengahan itu, ada yang di akhir. Contohnya gini, kita umpamakan saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Sunnah sujud tilawahnya umpamanya ini di ayat kedua umpamanya ini mah. Maka ketika wala ana abidum ma abatum, maka si imam kan sujud tilawah tuh. Sujud tilawah. Nah, itu si imam pun sama ngikutin. Nah, namun pada rakaat kedua umpamanya ini adanya bacaan sujud tilawah itu di ayat terakhir, dilakum dinukum waliyadin umpamanya ini mah. Nah, itu baru berarti kan udah akhir ayat tuh. Apakah si imam itu harus berdiri lagi atau tetap berdiri? Cuma bedanya tidak melanjutkan ayat. Kenapa? Karena sebab ayatnya udah selesai. Kan tadi melanjutin nih. Ketika Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tiba-tiba dia sujud kan? Si imam ini kenapa? Karena ayat itu berkaitan sujud. Ini saya gambarkan ke al-kafirun, bukan ke ayat yang itu maksudnya, biar dapat dipahami. Nah, berarti kan si imam sujud nih, sujud Allahu Akbar. Apakah waktu dia sujud membaca apa? Membaca subhanallah boleh, membaca hanya sebatas sujud juga boleh. Karena apa? Sujud tilawah, sujud karena sebab membaca ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah. Berarti sujud itu enggak sujud subhanallah, enggak sujud kayak biasa, atau boleh subhanallah azim atau subhanallah ala ataupun subhanallah, ataupun tidak apa-apa, cuma sujud doang. Setelah sujud naik lagi, udah. Setelah naik lagi kan ngelanjutin ayat tuh. Ngelanjutin ayat yang tadi yang terpotong pada sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, kemudian ini mah adanya bacaan imam itu, bacaan sujud tilawahnya di akhir, lakum dinukum waliyadin umpamanya. Berarti kan imam sujud tilawah tuh. Sujud tilawah apakah dia langsung tahiyat akhir atau langsung sujud ruku? Tentunya tidak, biasa lagi Allahu Akbar lagi. Setelah Allahu Akbar langsung ruku gitu. Setelah ruku tiba-tiba dia lupa. Langsung tiba-tiba lupa doa kunut.
gitu, karena terlalu banyak tuh naiknya. Tadi naik dari sujud tilawah yang pertama, begitu yang kedua naik lagi, setelah naik dia tiba-tiba tidak membaca apa-apa, lalu kemudian ruku, kemudian setelah ruku lupa, tetap aja tuh itu disunahkan sujud sahwi, itu maksudnya. Teman-teman saking banyaknya sujud tiba-tiba tidak sujud sahwi, itu maksudnya. Tapi kalau untuk bacanya sujud tilawah, sujud sahwi sama kan? Kalau sujud sahwi mah khusus. Subhanallazi la yanamu wala yashu. Itu sujud. Duduknya mah enggak baca tuh. Terus sih ada keterangannya nih. Oh, ada. Nanti keterangannya. Itu. Maaf, keterangannya itu wa wajibu fi hakil makmum iza sajada imamihi, dan kewajiban dan wajib pada hak makmum melakukan sujud sahwi iza sajada imamihi, ketika imamnya sujud sahwi. Nah, jelas saya kata tadi, ketika imam tidak sujud sahwi maka makmum tetap sujud sahwi. Berapa jumlahnya? Wahwa sajadatani, jumlah sujud sahwi itu adalah sajadatani, 2 kali sujud. Sama berarti. Lalu kasajdatal sholati, seperti sujud 2 dalam sholat biasa. Berarti Allahu Akbar, subhanallazi la yanamu wa la yashu, subhanallazi la yanamu wa la yashu 3 kali, kemudian bangun. Wa zakkarul julus, dan kemudian membaca zikir rabbighfirli warhamni, biasa gitu. Biasa. Kan biasa. Nah, wa zakarul julus bainahuma, dan membaca zikir ketika julus duduk, berarti bainahuma di antara 2 sujud, berarti baca rabbighfirli. Kazikril julusi, seperti zikirnya duduk di antara 2 sujud sholat, berarti rabbighfirli warhamni, gitu maksudnya. Gitu. Jadi digabungkan sama jadi 4 kali sujud.